Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, kemarin itu banyak sekali pertanyaan mengenai liengan ya, liengan, sempoyongan, terus badan itu nggak seimbang. Sebenarnya ini kenapa? Dan ini bagaimana solusinya? Itu di video-video saya sebelumnya itu sudah saya bahas ya, sudah saya kupas itu mengenai sensasi dari keliengan ya. Karena memang sensasi dari keliengan ini kan kebanyakan itu bertahan lama ya. Termasuk saya itu kurang lebih hampir 2 tahun ya. Dan itu setiap hari itu muncul. Apalagi dalam kondisi kita itu kekurangan energi. Kalau kita kekurangan energi, kita itu biasanya itu keliengannya itu intensitasnya itu akan semakin tinggi. Nah, untuk solusinya gimana mengatasinya, Mas? Nah, ini banyak sekali ya yang masih belum memahami ya. Untuk keliengan ini sebenarnya nanti akan pulih ya ketika kondisi asam lambung kita sudah mulai membaik ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ini nggak usah khawatir lah ya. Nanti kalau asam lambungnya sudah mulai normal, terus apa ya kecemasannya itu juga sudah mulai terkendali, nanti itu perlahan juga akan membaik. Karena ini berhubungan dengan energi kita yang sering drop. Banyak sekali nih. Biasanya teman-teman itu mengalami keliengan itu kan di sore hari. Walaupun pagi hari itu mengalami, tapi mungkin intensitasnya itu nggak terlalu tinggi. Tapi kalau di sore hari ini teman-teman itu merasakannya itu intensitasnya itu semakin tinggi, disertai dengan sensasi-sensasi yang lain ya. Jadi untuk teman-teman nih, jika mengalami sensasi keliengan atau sempoyongan badan oleng ini intensitasnya tinggi, coba teman-teman lakukan kebiasaan yang dulu saya itu lakukan ya. Contoh misalkan ketika mengalami keliengan yang lagi parah-parahnya nih, misalkan di sore hari, atau mungkin teman-teman itu sedang beraktivitas, atau mungkin saja teman-teman itu sedang keluar rumah sendirian ya, teman-teman itu cukup minum air hangat ya, minum air hangat, teman-teman itu rileks ya, olah nafas ya, walaupun itu nggak hilang langsung ya, nggak hilang langsung 100% gitu, akan tetapi itu bisa mengurangi ya. Jadi ketika kita itu mengalami keliengan seperti itu, usahakan kita itu istirahat dulu, kita itu tenang, kita minum air hangat, nanti itu akan mereda dengan sendirinya ya. Itu saya sudah beberapa kali saya coba seperti itu. Itu memang nanti hilangnya itu tanpa kita sadari ya. Memang prosesnya itu cukup lama. Tapi kalau teman-teman itu sabar ya, tetap menjalankan pola hidupnya ya dengan konsisten, insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik ya. Ketika teman-teman itu sudah membaik, biasanya itu ya sesekali atau 2 kali itu muncul ya dalam 1 minggu. Biasanya keliengan ini sudah tidak begitu mengganggu ya. Akan tetapi di momen-momen tertentu mungkin teman-teman itu kecapean atau teman-teman itu sedang banyak beban pikiran, pekerjaan dan lain-lain ya. Biasanya itu akan muncul ya. Teman-teman nggak usah kaget ya. Kalau teman-teman itu kaget, nanti teman-teman itu cemas lagi, teman-teman itu khawatir lagi. Dan biasanya keliengan ini itu intensitasnya tinggi lagi ya. Jadi untuk itu solusinya untuk keliengan ini ya teman-teman ya. Kalaupun teman-teman harus minum obat nih, yang namanya obat apa ya, kalau biasanya kita periksa ke dokter kan keliengan ini kan biasanya eh, dicek dulu nih ya tensi kita tinggi atau enggak, sedangkan tensi kita itu normal ya, terus kita diperiksa apa namanya lain-lain ya komplit ya, dan kita tidak temukan gangguan lain. Dokter bilang hanya mengatakan karena gangguan asam lambung nih ya, mungkin teman-teman bisa sedikit lebih tenang walaupun keliengannya itu sering muncul. Dan obat yang dikasih biasanya adalah obat vertigo ya, akan tetapi ya obat vertigo itu ya yang sudah saya coba itu ya sembuhnya itu tidak seperti yang saya inginkan. Jadi ya agak mengurangi sedikit, tapi tetap saja badan itu terasa goyang ya, badan itu sempoyongan ya, tetap saja keliengan gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menanyakan obat keliengan itu apa, kalau saya sendiri dulu itu tidak menemukan pasti obatnya ya, akan tetapi saya dulu itu adalah merawat dari
lambung saya yang bermasalah, dan saya coba belajar secara mandiri mengendalikan kecemasannya. Karena ini berhubungan dengan gangguan cemas dan gangguan asam lambung ya. Biasanya orang yang mengalami gangguan asam lambung atau GERD gitu ya, itu sensasi di bagian apa namanya sini ya, kepala ya. Contoh misalkan mata buram, keliengan, sempoyongan, oleng ya, badan goyang, kaki terasa ringan, tidak napas. Itu biasanya itu akan muncul ya. Tapi ada beberapa ya yang mengalami gangguan asam lambung tapi tidak disertai dengan keliengan ya. Kalau saya dulu disertai dengan keliengan. Nah, pada saat saya itu mengalami itu, ya dokter menyarankan untuk apa namanya, pengobatan rutin untuk di gangguan asam lambungnya. Dan untuk gangguan cemasnya, saya disuruh untuk berlatih secara mandiri. Jadi teman-teman yang harus lakukan ya sekarang adalah mulai perbaiki satu yang namanya pola makan, yang kedua adalah pola hidup, yang ketiga adalah perbaiki dari pola pikir kita. Yang tadinya kita terlalu banyak pikiran, banyak beban pikiran, semua dipikir, bahkan sesuatu yang belum terjadi dipikir, mulai dari sekarang itu kurangi. Dan nanti intensitas keliengan ini akan sedikit demi sedikit itu menurun ya. Intensitas keliengan itu akan sedikit berkurang ya. Dan lama-kelamaan ketika teman-teman itu sudah mulai beraktivitas, insya Allah nanti teman-teman juga bisa menyesuaikan ya. Jadi pada saat kita aktivitas, kita masih keliengan, kita harus dengan cara seperti apa untuk meredakannya ya. Karena untuk keliengan ini kan nggak langsung hilang. Jadi itu bisa dibilang itu masih menyertai walaupun kita kondisinya sudah mulai membaik ya. Kondisinya kita sudah mulai enak. Tapi intensitas keliengannya itu ya itu masih ada tapi nggak tinggi ya teman-teman ya. Nah nanti lama-lama kelamaan ya itu hilangnya itu ya tanpa kita sadari. Karena kita sudah sibuk beraktivitas, kita sudah mulai fokus ke aktivitas ya, walaupun masih ada sensasi sedikit demi sedikit, tapi kita tidak kaget, kita sudah bisa rileks ya. Itu nanti hilang dengan sendirinya tanpa kita sadari, loh kok saya tidak merasakan seperti ini lagi. Itu ya teman-teman. Tapi ketika teman-teman itu sudah mulai nih berkurang ya sensasi dari kesempoyongan, keliengannya ini, teman-teman usahakan tetap jaga 3P-nya. Karena untuk menjaga 3P ini untuk orang-orang penderita gangguan asam lambung yang sudah mulai membaik bahkan sudah sembuh itu perlu dilakukan konsisten dulu. Jangan ketika kita sudah mulai membaik, kita sudah mulai enak, kita itu kendor 3P-nya. Karena saya juga menyadari bahwa gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan ini bisa saja kambuh ya. Suatu saat bisa saja kambuh ketika kita itu sudah tidak konsisten lagi dengan 3P-nya. Walaupun tidak seketat dulu ya, tapi tetap kita itu menjaga supaya tidak kambuh. Jadi solusinya apa? Untuk keliengan, sempoyongan ya. Yang pernah saya alami karena ini pengalaman pribadi saya berdasarkan apa yang pernah saya alami, pernah saya jalani ya. Solusinya teman-teman, kalau teman-teman itu belum berobat ke dokter atau periksa ke dokter, periksa dulu supaya tahu penyebab keliengannya ya. Nah, biasanya kalau dokter tidak menemukan penyebabnya dan dokter hanya menyatakan atau mendiagnosa kita itu karena gangguan asam lambung ya, mungkin disertai dengan kecemasan, yaitu seperti saya ya teman-teman ya. Saya ada GERD, gangguan asam lambung, ya saya berobat untuk asam lambungnya, dan gangguan cemasnya saya berlatih secara mandiri untuk mengurangi rasa takutnya. Walaupun dalam berlatih itu banyak sekali tantangannya, akan tetapi ketika kita terus berlatih, insya Allah akan membuahkan hasil. Jadi teman-teman itu jangan berhenti bersemangat, harus semangat terus karena ini penting sekali dalam proses penyembuhan dari gangguan asam lambung ya teman-teman ya. Banyak lagi sensasi-sensasi yang lainnya nanti mungkin akan saya coba bahas lagi ya. Karena untuk penderita gangguan asam lambung ini bisa dibilang kan sensasinya 1001 sensasi ya. Gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan ya. Kalau gangguan asam lambung saja mungkin saja bisa saja pemulihannya itu lebih cepat ya dibandingkan dengan gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan. Jadi untuk teman-teman yang sekarang keliengannya belum pulih juga atau intensitasnya masih tinggi, coba mulai dari sekarang istirahat yang cukup, pola makannya yang teratur, hindari makanan-makanan pemicu asam lambung, dan yang lebih penting lagi juga ya teman-teman, coba perbaiki dari pola pikir kita ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu memikirkan banyak hal, walaupun teman-teman tidak merasa memikirkan banyak hal ya, akan tetapi ya tanpa kita sadari sebenarnya kita itu
banyak sekali memikirkan sesuatu, karena untuk penderita gangguan asam lambung kan selain memikirkan sensasi yang dirasakan, memikirkan ekonomi, memikirkan pekerjaan, memikirkan masa depan, memikirkan apakah ini bisa sembuh, apakah bisa normal lagi, secara tidak kita sadari, kita itu berpikir seperti itu setiap hari. Jadi untuk itu teman-teman tetap semangat ya. Nanti gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan yang banyak sekali sensasinya baik di fisik maupun di psikis itu juga akan membaik. 3P jalankan konsisten, insya Allah akan membaik. Semangat teman-teman ya. Oke, sekian dulu, nanti disambung lagi. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.